Ya, halo teman-teman pemuda, anggota Sinode Bagian Mandiri Gereja Protestan di Indonesia. Juga pemuda-pemuda dalam lingkungan Gereja Masihi Injili di Timor. Saya rasa kalianlah orang-orang yang paling terganggu dengan pertanyaan yang cukup banyak dibahas di berbagai-bagai konten, yaitu tentang Protestantisme dan tradisi perayaan Rabu Abu. Hari ini saya mau bahas itu sedikit sebagai memperkaya perspektif, tetapi juga ada pendalaman pemahaman. Nah, 2 hari lalu saya di jemaat Rubadeo Praimadie Klasis Sabu Barat untuk melakukan sebuah seminar dengan para pemuda. Judulnya Mengapa Saya Gemit, begitu. Nah, setelah penjelasan saya panjang lebar, kira-kira 1 jam, ya, dalam diskusi internal ada pertanyaan yang diajukan ke saya dari seorang penatua, orang muda dia. Pertanyaannya begini, mengapa orang Protestan tidak merayakan Rabu Abu? Apakah tradisi itu milik Gereja Roma Katolik sehingga tabu bagi orang Protestan merayakannya? Ataukah ada yang salah dalam pandangan orang Protestan tentang tradisi itu? Nah, karena itu saya mau minta izin untuk pakai kesempatan ini menjelaskan 3 hal. Pertama, sejarah singkat perayaan Rabu Abu dan mengapa gereja Protestan kelihatan enggan begitu menjadikan tradisi itu sebagai ibadah permanen dalam hari-hari raya gerejawinya. Yang kedua, kalau toh ada jemaat-jemaat Protestan yang mau merayakan Rabu Abu, ya, bagaimana caranya supaya jiwa Protestantisme atau identitas jati diri Protestan tidak hilang dalam perayaan itu. Artinya kita hanya copy paste saja dari tradisi yang sudah dirayakan di gereja-gereja Kristen. Dan yang ketiga, saya mau beri contoh rancangan liturgi ibadah Rabu Abu bagi jemaat Protestan. Nah, izin saya memulai dengan sejarah dan isi perayaan Rabu Abu. Tentu saja isi ringkasnya, ya. Rabu Abu itu secara historis adalah awal dari masa Prapaskah, 40 hari sebelum Paskah. Itu tidak termasuk hari Minggu, ya. Dalam tradisi gereja kuno purba disebut sebagai Quadragesima. Begitu. Dalam beberapa tradisi gereja Protestan tidak disebut masa Prapaskah tetapi minggu-minggu sengsara. Dalam tradisi Roma Katolik, juga dalam Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran dan Metodis, Rabu Abu dirayakan dengan simbol abu di dahi sebagai tanda pertobatan, kerendahan hati, kesadaran kefanaan manusia. Dalam liturgi ada rumusan yang berbunyi, ingatlah engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, pertanyaannya, mengapa mayoritas Protestan, khususnya Reform atau Calvinis, tidak merayakan Rabu Abu? Di sini ada beberapa alasan. Pertama, sikap terhadap tradisi liturgis. Reformasi abad ke-16 yang dipelopori Luther, Calvin, dan Zwingli muncul sebagai kritik terhadap praktik liturgi yang dianggap terlalu syarat simbol dan dalam kurung magis, tahyul dalam gereja Katolik. Maka sebagian besar gereja Protestan, terutama Calvinis, lebih menekankan firman dan iman ketimbang simbol-simbol ritual. Bagi mereka, gereja-gereja Protestan Calvinis itu Rabu Abu bukan salah, tetapi tidak wajib. Karena Alkitab tidak eksplisit menyebutkannya. Jadi prinsip sola scriptura. Yang kedua, perbedaan denominasi Protestan, begitu.
Gereja Lutheran dan Anglikan masih merayakan Rabu Abu. Mereka justru buah dari gerakan reformasi Protestan. Karena mereka memang mempertahankan banyak tradisi pra-reformasi. Gereja Metodis juga mengadopsi ibadah Rabu Abu. Gereja Reform atau yang kita sebut Calvinis dan Baptis, gereja Baptis, biasanya tidak mewajibkan atau menjadikan Rabu Abu sebagai permanen. Karena mereka cenderung membatasi ibadah hanya pada yang eksplisit ada dalam Alkitab. Yang biasanya disebut sebagai regulative principle of worship. Yang ketiga, minta maaf. Apakah tabu Rabu Abu itu bagi Protestantisme? Sama sekali tidak tabu. Justru sekarang banyak gereja Protestan, termasuk sebagian GPIB dan HKBP, bahkan beberapa gereja Injili di kota besar, mulai mencoba memperkenalkan kembali Rabu Abu sebagai bentuk kesadaran ekumenis dan kekayaan liturgi. Yang penting itu esensinya jangan hilang, yaitu pertobatan, kesadaran manusia akan kefanaan, dan persiapan menyambut Paskah. Nah, kalau ada orang Protestan yang menolak keras Rabu Abu, biasanya alasannya takut dianggap mengcopy paste, meniru Roma Katolik. Dan kadang-kadang ada beberapa YouTuber yang mengaku Romo atau biarawan justru secara dangkal katakan bahwa dengan merayakan Rabu Abu itu artinya kita menjadi kembali Katolik. Begitu. Tapi sebenarnya kalau maknanya dirasapi dengan benar, itu bisa memperdalam iman. Karena bagian dari semacam takes and give dalam pergerakan ekumenik. Jadi intinya tidak ada yang salah dengan Rabu Abu. Hanya soal tradisi liturgi saja yang berbeda. Kalau mau dirayakan di gereja Protestan, sah-sah saja. Asal jangan diajak jemaat itu memahami makna. Asal jemaat diajak untuk memahami makna teologisnya. Yaitu hidup adalah anugerah, manusia itu fana, dan kita dipanggil untuk bertobat dan bersiap-siap menyongsong kebangkitan Kristus. Nah, sekarang poin kedua. Bagaimana perayaan Rabu Abu di jemaat-jemaat Protestan? Nah, saya berpikir begini, Bapak Ibu. Saling memperkaya dalam perayaan-perayaan liturgis gereja dan peribadatan itu adalah sebuah keharusan atau keniscayaan dalam atmosfer globalisasi dan hubungan ekumenis umat Kristen. Apalagi mesti kita sadari bahwa Rabu Abu itu bukan temuan dan hak milik prerogatif Gereja Roma Katolik. Kita sebagai orang Protestan bisa mengambil alih tradisi perayaan liturgi sesama aliran dalam kekristenan. Tetapi harus juga berwaspada agar kita tidak kehilangan identitas dan jati diri Protestan. Artinya kalau orang Protestan merayakan Rabu Abu, tetap harus dijaga agar tidak mengikuti atau copy paste semua unsur liturgi Ortodoks dan Roma Katolik. Perlu ada hal yang menunjukkan kekhasan orang Protestan dalam merayakan Rabu Abu. Nah, begini, Rabu Abu itu sebenarnya adalah bagian dari tradisi perayaan 7 Minggu Prapaskah yang tadi saya bilang quadra gesima, yang intinya terletak pada perenungan akan penderitaan dan kematian Yesus bagi keselamatan dunia dan manusia. Elemen penting dalam Rabu Abu itu sebenarnya bukan puasa, bukan taruh abu di dahi. Itu hanya pelengkap. Tapi elemen penting itu adalah penyesalan, pertobatan, dan kesediaan untuk diperbaharui. Jadi di situ ada unsur penyesalan atau puasa. Jadi orang-orang Protestan merayakan Rabu Abu. Kalau mau rayakan Rabu Abu, jangan ikut persis Roma Katolik mengoles abu di dahi umat waktu beribadah. Orang Protestan bisa menekankan dimensi lain
atau unsur lain, yaitu hal berpuasa. Begitu. Sudah menjadi tradisi di gereja purba untuk berpuasa selama 7 minggu prapaskah, yaitu tidak makan daging. Nah, uang yang seharusnya dipakai membeli daging disisihkan untuk membantu sesama yang hidup dalam kesulitan. Jadi puasanya diarahkan untuk membantu sesama, bukan sekedar membatasi porsi makan. Atau ibadahnya untuk suatu komitmen iman, menahan diri dari semacam kemewahan dan kebahagiaan pribadi untuk memberi tempat bagi orang lain dalam perenungan percaya. Begitu. Jadi baiknya pada minggu-minggu menjelang dimulainya perayaan 7 minggu prapaskah atau sengsara, jemaat-jemaat Protestan menyediakan kotak-kotak celengan. Saya namakan itu celengan puasa. Pada saat ibadah hari Rabu Abu, kotak-kotak celengan itu dibagikan kepada tiap rumah tangga dan mendorong mereka untuk menyisihkan uang belanja per hari yang sudah dikurangi karena tidak lagi membeli daging. Itu uang yang pakai untuk beli daging itu masuk ke dalam celengan. Nanti di hari raya Paskah, celengan-celengan itu dibawa ke ibadah, diserahkan kepada majelis jemaat. Majelis jemaat mengumpulkan celengan puasa itu, dan uangnya dipakai untuk membiayai guru-guru kontrakan di sekolah-sekolah Kristen yang kadang-kadang masih dibayar di bawah upah minimum, atau dibawa ke panti-panti asuhan Kristen, tempat banyak anak-anak yatim piatu ditampung. Dengan demikian kita memberi warna baru bagi Rabu Abu, bukan lagi sekedar mengcopy paste praktek yang ada di denominasi lain. Nah, di sini teman-teman pemuda warga jemaat Protestan Indonesia, patut kita ketahui beberapa poin penting. Pertama, Rabu Abu itu bukan hak paten Roma Katolik. Akar Rabu Abu itu ada dalam tradisi gereja purba, jauh sebelum reformasi maupun konsili Trente. Jadi kalau Protestan ingin merayakan, itu bukan berarti meng-Roma Katolikan diri, tetapi justru menghidupi warisan gereja mula-mula. Yang kedua, identitas Protestan tetap perlu dijaga. Rabu Abu di gereja Protestan bukan lagi soal copy paste, tetapi soal reinterpretasi. Unsur abu di dahi bisa dipertimbangkan ulang. Kalaupun tidak dipakai, bukan berarti kita kehilangan makna, tetapi kita menekankan aspek yang lebih sesuai dengan roh Protestan, yaitu firman, pertobatan, dan perbuatan kasih. Yang ketiga, puasa atau solidaritas sosial itu warna Protestan yang sangat-sangat kuat. Solidaritas sosial adalah poin emas dalam ibadah Protestan. Di gereja purba, puasa itu bukan hanya soal stop makan daging, tetapi supaya apa yang kita hemat bisa dijadikan berkat bagi sesama. Disitulah teologi Protestan bisa memberi tekanan, iman tanpa perbuatan kasih adalah mati. Jadi puasa tidak hanya urusan privat, tetapi ada dimensi sosial. Keempat, celengan puasa yang dibagikan di rumah tangga itu merupakan buah dari ibadah puasa. Dan itu sangat kontekstual bagi gereja-gereja di Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana solidaritas sosial masih kental. Saat Paskah, jemaat membawa kembali celengan itu, dan hasilnya dipakai untuk pendidikan, panti asuhan, atau pelayanan sosial lainnya. Ini betul-betul menegaskan Paskah sebagai kabar hidup baru yang nyata bagi orang-orang kecil. Yang kelima, liturgi sebagai ruang kreatif. Reinterpretasi ibadah Rabu Abu ini sejalan dengan semangat reformasi. Liturgi bukan museum menyimpan barang-barang fosil atau kaku, tetapi ruang kreatif untuk menghidupi Injil dalam konteks lokal. Rabu Abu bisa menjadi momen refleksi, bukan sekedar ritual simbolik, tapi langkah transformasi yang menyeberang dari altar ke dapur, dari doa ke ruang solidaritas. Yang keenam, Rabu Abu yang dikemas baru oleh
Protestantisme itu ekumenis tapi otentik. Dengan cara itu kita bisa berkata kepada saudara-saudari Katolik, Ortodoks, kita juga ikut berjalan dalam kalender gereja universal. Tetapi dengan ciri khas kami, keberpihakan pada yang lemah melalui tindakan nyata. Ini membuat Protestan tetap ekumenis, tetapi tidak kehilangan jati diri. Ketujuh, catatan ketujuh. Nah, hari ibadah tidak selalu harus Rabu. Kalau masih ada perasaan galau, tidak nyaman karena bakal dikatakan mengcopy paste, ibadah Rabu Abu Protestan bisa dilaksanakan bukan hari Rabu. Katakanlah hari Jumat, 2 hari sebelum dimulainya 7 minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara. Namanya juga bisa diganti toh, dari ibadah Rabu Abu menjadi ibadah awal bulan puasa Kristen. Dan kalau itu jatuh bersamaan dengan bulan puasa Islam, maka kita akan menjadi persaudaraan yang nyata dalam negara Pancasila dengan sesama umat yang menjalankan puasa Ramadan. Nah, itu tawaran-tawaran saya. Dan saya merancang satu bentuk liturgi ibadah puasa Protestan yang saya namakan sebagai liturgi awal bulan puasa Protestan. Nah, kalau saudara-saudara, pemuda-pemuda ingin mengintip liturgi itu, nanti saya muat ulasan tadi dengan liturginya itu dalam academia.co yang teman-teman bisa akses. Ketik saja academia.co, lalu kemudian diketik lagi pencarian Protestantisme dan tradisi Rabu Abu. Atau mungkin lebih konkret lagi, sesudah itu ketik nama saya, Ebenezer Nubantimo. Begitu kira-kira teman-teman. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi makin ekumenis, tetapi tidak kehilangan jati diri dan identitas Protestan kita.